إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua. Kita bawakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membacakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini menunjukkan bahwa saat kita ingin melakukan sesuatu, apalagi itu terkait dengan amalan, ibadah, kita harus mencari ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dalam beramal itu bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang disukai oleh Allah. Karena yang akan memberi pahala siapa? Allah. Bukan apa yang sesuai dengan selera kita. Beramal itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Pertama, kata Nabi SAW, sholat tepat pada waktunya. Rasulullah SAW mengawali nasihatnya ini dengan menyebutkan hak Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang memberi kita segala-galanya, memiliki hak yang paling besar atas manusia. Dan salah satu hak yang terbesar setelah tauhid adalah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu dikerjakan bukan asal-asalan, tapi dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan dalam agama kita. Salah satu aturan itu adalah tepat waktu. Begitu azan dikumandangkan, maka seluruh aktivitas yang lain bisa ditunda. Tapi sholat itu yang harus didahulukan. Inilah amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Terus apalagi wahai Nabi? Setelah sholat 5 waktu terus apalagi? Maka Nabi SAW menjawab yang keduanya, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang hak Allah, maka Nabi SAW menjelaskan tentang hak manusia. Kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Manusia yang paling berhak untuk engkau baiki adalah kedua orang tuamu. Sehingga di sini pertama kali disebutkan orang tua. Siapa yang punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Anak. Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Siapa bilang yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja? Anak perempuan pun juga punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Semua anak, mau laki-laki, perempuan, mau ragil, mau barep, mau nomor 1, nomor 2, semuanya punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Terus apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Setelah itu engkau punya amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu berjihad di jalan Allah
membela agama Allah dengan potensi apapun yang kita miliki. Ada yang bisa dengan nyawanya, ada yang bisa dengan hartanya, ada yang bisa dengan tubuhnya, ada yang bisa dengan pikirannya. Masing-masing dari kita harus berjuang untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini kita bukan hanya memikirkan urusan pribadi kita saja, tapi kita juga harus memikirkan urusan agama kita. Apa yang bisa saya berikan untuk agama ini? Namun jihad itu nomor 3. Setelah apa? Birrul walidain, terus sholat 5 waktu. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Maka apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu mengatakan, iya, masih hidup. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Berarti kalau kayak gitu, jihadmu itu berbakti kepada kedua orang tuamu. Bayangkan mau berangkat jihad fisabilillah, begitu ditanya masih punya kedua orang tua, maka Nabi SAW mengatakan, berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Saking pentingnya birrul walidain. Sudah? Terus Ibnu Mas'ud melanjutkan, haddatsani bihinna. Nabi SAW sendiri yang menyampaikan kepadaku 3 hal tersebut. Ini untuk memastikan bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan ini bukan dari pendapat pribadinya, tapi ini langsung dari Nabi SAW yang menyampaikan. Terus beliau mengatakan, walau istazadtuhu lazadani. Kalau aku minta lagi, itu kan terus apa lagi, terus apa lagi, terus apa lagi, sampai berapa kali? 3 kali. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Niscaya Nabi akan ngasih jawaban yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Terus kenapa Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan yang keempat, bertanya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya? Inilah etika seorang murid kepada guru. Seorang murid ketika tanya kepada gurunya, dia harus memperhatikan kondisi gurunya. Jangan sampai pertanyaan ini membuat gurunya jadi bosen. Ya, kakain banget kulit takon gitu. Harus kita memperhatikan kondisi guru kita. Sebagaimana Ibnu Mas'ud memperhatikan kondisi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis yang pertama. Besok insya Allah kita akan membahas hadis yang kedua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.